pasukan Kediri. Jadi, kita menyerah untuk bisa menggunakan kekuatan mereka melawan Kediri. Tapi saya mohon Gusti Wijaya berkenan menyuruh hamba mengantar surat ke Panglima Kitai Nagari itu. Itu sangat baik untuk mengetahui kekuatan mereka. Besok pagi, Kakang, Paman Sora, menemani Mantri Silananda Caya membawa surat saya. Ada apa, Paman Patih? Jarang Nejong melihat banyak sekali pasukan Kitai Nagari berkemah di daerah Pacikan. Kita tidak mempunyai urusan dengan mereka. Barangkali mereka mencari Ayahanda Prabu Kertanegara untuk menghukumnya. Akan menjadi urusan besar bagi Gusti Prabu kalau kedatangan pasukan itu sengaja diundang oleh Sanggrama Wijaya. Kurang ajar, Wijaya. Ini baru perkiraan saya, Raden. Tapi kalau melihat Wiraraja berpihak kepada Wijaya, maka hal itu tidak mustahil. Karena hubungan Wiraraja dengan Mancanegari cukup baik. Ayahanda Prabu harus diberitahu. Siapkan seluruh kekuatan Kediri. Tangkap Wijaya dan Wiraraja. Hidup atau mati. Dan bunuh semua laki-laki Majapahit yang membawa senjata. Bagaimana dengan pasukan dari Kitai Nagari? Siapapun yang berpihak kepada Wijaya adalah musuh Kediri. Dan siapapun yang memusuhi Kediri harus dihancurkan. Tuan Panglima Indonesia yang saya hormati, surat Tuan sudah saya baca dan sangat saya pahami isinya. Saya bisa mengerti kemarahan Baginda Sri Kubileka atas tindakan mertua saya pada urusan Baginda yang sangat menyakitkan hati. Untuk menebus kesalahan itu, sebagai menantu Sang Prabu, saya bersedia menyerah dan mengakui kedaulatan negeri Tuan atas negeri kami. Tapi yang perlu kita ketahui, saat ini Singosari atau Tumapel sudah dikuasai oleh negeri lain yang menyerang negeri kami dan merebutnya dari Sang Prabu Kertanegara setelah membunuh Sang Prabu. Saat ini saya tidak memiliki kekuatan untuk merebut kembali negeri saya, sehingga penyerahan saya kepada Baginda Sri Kubileka sangatlah tidak berarti apa-apa, kecuali Tuan mau membantu kami merebut kembali Singosari dari kekuatan Kediri. Sebagai orang mengagumkan, saya mengundang tuan-tuan untuk berkunjung ke pedukuhan yang kami bangun di Tanah Taru. Hormat saya, Sanggrama Wijaya. Kenapa kita tidak langsung menyerang ke Pacikan, Paman? Kalau benar mereka menuju Majapahit, pasti mereka akan mengarahkan pasukannya di Canggu. Sebaiknya kita mencegat mereka di antara Canggu dan Dukuh Majapahit. Itu lebih dekat, sehingga tenaga prajurit kita tidak terlalu lemah hanya karena perjalanan. Lalu, bagaimana dengan pasukan Artis Sriwinota? Itu mudah. Besok pagi aku akan menyuruh cara mencari mereka. Aku tahu, pasti Empu Tong Pacil akan melalui jalan pintas lewat hutan Purwa. Panglima percaya dengan isi surat itu bahwa Tumapan dihancurkan negeri lain. Itu juga kita dengar dari penduduk. Pada bagian ini, surat Tuan Wijaya tidak bohong. Bagaimana dengan permintaan bantuan? Kelihatannya itu pun dia lakukan dengan jujur. Kenapa dia terang? Apa Panglima tidak curiga bahwa Tuan Wijaya mau memperalat kita untuk kepentingan dia sendiri? Bisa iya, bisa juga tidak. Kalau kita tidak membantu Tuan Wijaya, maka
perjalanan jauh kita tidak membawa hasil apa-apa, kita tidak dapat menyerahkan diri negeri Jawa. Karena negeri itu sudah direbut raja lain. Satu lagi yang menguntungkan kita adalah Tuan Wijaya. Akan selalu merasa berhutang budi kepada kita. Sehingga Tumapan akan menjadi negeri taklukan yang selalu patuh. Apapun yang terjadi, harus ada pasukan khusus untuk menjaga kapal-kapal kita. Cindra curiga kepada orang-orang Tuan Wijaya. Aku tidak mau kejadian Mengci terulang lagi. Kita belum terlalu mengenal watak orang-orang sini. Kalau begitu
nanti kita akan membelok ke arah selatan. Di mana letak Kediri? Jauh di barat selatan, mereka akan mengikuti pinggiran sungai Pacitan ini sampai ke Keringnya. Kenapa Kediri tidak langsung menyerbu Majapahit? Pasti lebih dekat ke arah Majapahit daripada menyerang desa Pacekan. Tak ada alasan mereka menyerang kami, karena selama ini kami tidak pernah memberontak ataupun mengadakan perlawanan. Kita berangkat lagi sekarang. Apa pasukan Tuan sudah siap? Bagaimana dengan tentara Tuan yang luka-luka dan yang tewas? Sebagian pasukan saya tinggal di sini. Tolong semua prajurit Tuan, paling tidak harus tinggal untuk penunjuk jalan ke Majapahit. Segalanya sudah semakin jelas sekarang. Wijaya memang sengaja meminta bantuan kepada pasukan kita, Nagari. Dia pasti akan melakukan pemberontakan kepada Kediri. Kalau Gusti Patih tidak memecah pasukan menjadi dua, saya yakin kita mampu mengalahkan mereka. Paling tidak, kita bisa mempertahankan diri tanpa harus lari secara memalukan. Kekuatan mereka bukan main-main, Pak Bajin. Mereka bukan penduduk desa yang biasa kalian takut-takuti. Pangeran, saya minta Pangeran jangan terlalu melecehkan kekuatan kami. Apa Pangeran menutup mata akan jasa kami dalam penaklukan Singosari tempoh hari? Atau Pangeran menghendaki kami melepaskan diri dari kekuatan Kediri? Kami tidak keberatan. Sabar, Paman Bajula. Dalam situasi seperti ini, kita harus berpikir dengan tenang. Kaum pendekar akan tetap hidup dimanapun mereka berada. Karena kami adalah kawan abongan yang terbang bebas kemanapun kami suka. Sebenarnya pendapat kalian itu semuanya benar. Apa yang dikatakan Pangeran Ahda juga benar. Pasukan kita Nagari kelihatannya sangat berpengalaman. Jadi, bagaimana? Kerahkan seluruh prajurit yang ada di Singosari untuk bergabung dengan induk pasukan di Kediri. Besok pagi, aku dan Pangeran Arga Raja akan menghadap Gusti Prabu. Dan kalian secepatnya menghimpun kekuatan untuk berangkat ke Kediri. Kira-kira berapa kekuatan prajurit mereka di Kediri? Sekarang ini mereka memiliki 50.000 tentara terlatih dan 50.000 pemuda yang sudah dilatih olah keprajuritan. Tidak kurang dari 100.000 tentara, Tuan. Sebanyak itu? Jumlah itu termasuk 10.000 orang yang dikirim dari Singosari. Sekarang ini, kami hanya memiliki 5.000 prajurit, ditambah 3.000 prajurit dari Madura. Apa kapal kami bisa sampai di Kediri? Bisa. Dekat sekali dengan Keraton. Kita terpung istana Kediri dari 3 jurusan. Berapa lama tuan-tuan bisa sampai di Kediri? Lewat jalan darat? 3 hari. Yang pasti, kami akan menghadapi tentara penjaga perbatasan di timur Kediri sebelum kita bisa menyerang kota raja. Kami bisa menyerang mereka dari arah timur selatan. Berapa lama perjalanan kapal-kapal kami dari Canggu ke Kediri? Kalau angin baik, bisa 2 hari. Atau 4 hari. Kalau memakai dayung, melawan arus yang cukup deras. Kalau begitu, kita akan bertemu dalam penyerangan Kediri 7 hari sejak sekarang. Saya perbantukan 100 orang bala tentara saya untuk mengikuti Tuan, dipimpin Perwira Hoklam. Kita bertemu di tepian sungai 1000 tombak sebelum kota raja.
Ada apa istriku? Saya takut mimpi itu menjadi pertanda buruk. Dan ada kaitannya dengan apa yang saya saksikan beberapa pekan yang lalu. Kenapa tidak Nina ceritakan? Saya takut akan semakin mengganggu pikiran Kanda. Apa yang Dinda lihat dalam mimpi itu? Bukan mimpi, Kanda. Malam itu saya tidak bisa tidur ketika terdengar suara gemuruh di luar rumah. Suara itu seperti rindu. Gempa bumi yang sangat menakutkan. Begitu saya keluar ke halaman, saya melihat dari Wisma Pusaka Raja. Cahaya kuning melesat ke langit lepas. Apa yang saya lihat? Mungkin wahyu ke Prabu. Dia sudah meninggalkan Daha, meninggalkan negeri kita. Cucu Narsinamurti itu harus dihukum berat. Wijaya, kamu benar-benar tidak tahu budi. Akan kuhancurkan kamu. Harus ada kesamaan waktu untuk sebuah gerakan. Kalau kita ingin cepat menyelesaikan tugas ini, sebab seperti kata Tuan, jumlah tentara mereka sangat besar. Benar, mereka memiliki 100.000 bala tentara. Apa mungkin kita menyamakan kecepatan dengan bala tentara Jawa yang berjalan lewat darat? Itu sudah kami perhitungkan, Jenderal Pausing. Kenapa keberangkatan kita sengaja diundur 2 hari? Saat ini, seharusnya mereka sudah semakin mendekati Kediri. Sesudah mereka menghancurkan tentara penjaga perbatasan, mereka akan menemui saya di sini. Lihat, sudah mau berperang, masih berhenti. Itulah kelebihan mereka. Yang mereka lakukan bukan latihan jurus. Mereka hanya melemaskan otot-otot supaya waktu bertempur tidak lagi kaku. Sebaiknya, Paman Wiraraja bersama Kakang Nambi membawa pasukan untuk menemui Panglima Ike Misir. Baik, Gusti. Kabarkan kami akan menggempur penjaga perbatasan dan akan langsung menyerang ke Keraton dari arah selatan. Baik, Gusti. Pasukan kita yang kali itu kita aja, Gusti. Jangan, biar mereka membantu saya.
Orang-orang Majapahit, di hadapan kita, masa depan ditentukan. Di hadapan kita, nasib anak cucu kita dipertaruhkan. Hancurkan orang Kediri! Serbu! Saat ini pasukan Gusti Wijaya sedang menyerang penjaga di perbatasan. Rencananya akan menyerang istana dari arah selatan. Kalau begitu, pasukan Jenderal Sipi segera berangkat. Siap. Darat dan kapal sedekat mungkin dengan benteng Kediri. Jenderal Kosim lambungkan pasukan untuk menyerang dari arah barat. Siap. Kami segera membantu Gusti Wijaya. Kalau urusan sudah beres, apa ada pesan buat beliau? Pasukan Tuan Wijaya lebih cepat sehari dari waktu yang ditetapkan. Tapi tidak apa-apa, kami pun sudah siap. Kami akan langsung menyerbu istana dari 3 jurusan. Kalau begitu, kami minta diri. Silakan Tuan. Bawa pasukan masing-masing ke arah yang sudah ditetapkan. Pasukan! Siap! Maju! Ayo! Ya! Ya!
sudah menyengsarakan seluruh rakyat Singosari. Orang-orang Majapahit dipimpin Raden Wijaya menyerang. Mereka berhasil menjebol gerbang selatan. Kurang ajar. Wijaya, kau harus mampus oleh tanganku. Wijaya harus mendapat pelajaran. Dinda jangan menangisi nyawa seorang pengkhianat macam Wijaya. Saya menangisi nyawa yang akan berjatuh akibat kerusuhan ini, Kanda. Setiap tetes darah rakyat kita akan lebih memperkuat negeri Daha ini, akan membakar semangat keturunan Tunggul Amatung untuk mempertahankan negerinya. Jadi tidak perlu menangis. Jerbesuki Mawabio. Tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Berdoalah untuk keselamatanku. Yang menangisi dirimu, Kanda Prabu. Saya mencemaskan keselamatanmu. Kanda pasti akan kalah. Karena Wahyu Keprabun telah terbang dari negerimu. Mereka mengumpulkan dari segala penjuru Ayana Prabu. Dan ternyata jumlah pasukan kita yang nagari itu jauh lebih banyak dari yang hamba lihat di dekat Canggu. Apa semua pasukan cadangan sudah kamu kerahkan, Pati? Sudah, Gusti Prabu. Bahkan semua pasukan di negeri bawahan pun sudah kami tarik ke kota raja. Pertahankan negerimu habis-habisan. Rupanya Wijaya ingin secepatnya merebut kembali kekuasaan dari Terah Anusapati. Yang saya tidak mengerti adalah keterlibatan Arya Wiraraja. Padahal dulu, dia yang membangkitkan semangatku merebut Singosari. Sekarang dia dengan licik membantu Wijaya merebutnya kembali dari tanganku.
Dewa Batara, ampunilah hamba-Mu. Hamba-Mu tidak sanggup melihat genangan darah membanjiri istana suami hamba. Hamba tidak sanggup melihat genangan darah melumuri tubuh suami hamba. Hamba tidak sanggup melihat tubuh prajurit-prajurit yang setia terjajah sia-sia di medan perang. Ampunilah hamba-Mu. Kelihatannya mereka terkurung di dalam panglima. Pasukan kami berhasil besar mereka. Saya pikir akan sesudah dengan hari kita bisa menghancurkan mereka. Tapi itu benteng itu sangat kuat.
pasti terjadi. Negeri kita sudah kehilangan wahyu keprabuan. Dan hamba tahu itu adalah bahasa dewata untuk memperingatkan Kanda bahwa tindakan Kakanda memberontak kepada Prabu Kertanegara yang selama ini baik kepada kita adalah tindakan yang salah. Kanda hanya menuruti dendam yang tidak pernah punya kesudahan. Hamba tidak bisa melihat penderitaan rakyat akibat peperangan. Maka hamba putuskan untuk mengakhiri hidup hamba. Maafkan hamba. Kenapa kau lakukan ini, istriku? Teganya kamu merenggut separuh jiwaku. Tapi kau salah kalau kamu mengira bahwa aku hanya menuruti dendam. Ini masalah hak. Darahku lebih murni sebagai penguasa Tumapel. Karena aku keturunan langsung dari Ranggawuni, Anusapati, dan Tunggul Amertu dari rahim sang ratu Kendehdes. Jangan sombong, Nenek. Aku ingin tahu seberapa kebal kau ini. Semua istana di Jawa ini memiliki pintu rahasia. Harus kita sebarkan ke seluruh penjuru di luar istana. Apa itu, Paman? Mana Paman Sora? Tadi saya lihat masuk ke dalam istana bersama Pundawi, Paman Jayakatwang. Mereka pasti mencarinya. Raden harus mengejar Arda Raja. Jangan diberi kesempatan dia untuk menyusun kekuatan baru. Saya harus di sini bersama Panglima Ikemesi dan Balada Tangannya. Betul, Gusti. Lebih baik kita mengejar Pangeran Arda Raja serta akan menemani
Kalian mau lari dari medan perang pendekar? Ternyata Empu Tombajil yang perkasa itu bernyai tikus. Pengecut. Kamu pikir aku terbebuta yang terus menyerang meski tahu lawannya lebih kuat? Aku juga manusia banyak kabur. Aku juga seperti Wijaya dan para kesatria Singosari yang lari terbirit-birit menuju Madura. Apa majikanmu itu juga bukan seorang pengecut? Jangan banyak ngomong. Hiya! Ayah tidak apa-apa. Berat sedikit. Tidak apa-apa. Tohan Empu Tombajil sangat berbahaya. Kelihatannya pasukan kita sudah menguasai seluruh Kedaton Kediri, Gusti. Syukurlah. Sebaiknya kita kembali ke Kedaton. Saya tidak melihat Tuan Wijaya sedang mengejar putra mahkota negeri ini yang melarikan diri. Secepatnya beliau akan kembali. Kamu memang terlahir sebagai pengecut pada raja. Licik. Selama ini, kamu tidak pernah bisa menang kecuali dengan kelicikanmu. Jangan memutarbalikkan kenyataan, Wijaya. Kamu yang licik. Kamu mengkhianati kebaikan Ayahanda Prabu. Kamu balas pengampunan beliau dengan mengundang bala tentara luar untuk menghancurkan orang yang telah membebaskanmu dari hukuman mati. Siapa yang licik? Siapa pengkhianat? Kamu! Yang aku lakukan adalah siasat untuk merebut kembali kekuatan dan kekuasaan Singosari dan mengembalikannya kepada yang berhak. Tapi kamu, sebagai menantu Prabu Kertanegara, dengan licik kamu mengkhianati Raja Singosari dan menikam kekuasaan mertuamu sendiri. Jangan banyak mulut.